kesimpulannya harus punya benang merahnya. Jadinya misalnya landasan teorinya mengenai kesehatan tubuh yang sehat. Jadinya yang dibahas tidak akan ngomongin tentang penyakit, karena landasan teorinya adalah organ yang sehat, jaringan yang sehat, gitu kan. Tadi pas kita curah pendapat, kita ada ngomong kondisi-kondisi di mana tidak dalam kondisi sehat, tapi ketika ditulis, ketika dipresentasikan sudah kelihatan. Oh, ternyata bisa kita ngomong yang sehat dan sehat. Gitu sih pesan saya. Kalau tinggal dia tulis segala macam, nanti ketika presentasi biasanya saya udah sama lah kayak saya ketika akreditasi rumah sakit, bisa kelihatan ini ada benang merahnya atau tidak. Jadi kalau tentang Al-Quran, tentang kedokterannya segala macam, landasan teorinya gitu kan, kesehatan. Di pembahasannya mengenai sakit. Nah, berarti kan ada, tolong dirapi, jangan sampai keluar dari, karena ini ilmiah. Ya Pak ya, titip. Ini kalau ini pasukannya masih itu tutup, masih tutup banyak. Gitu. Ada pertanyaan Pak? Pak. Ini. Berarti Pak, dokter mau bertanya. Nongol juga. Gimana? Tadi kan yang kita dapatkan kan dari Bu Ismi kan tuh lumayan banyak ya Pak, dari PPT. Ya. Jadi nanti saat presentasi itu yang kita sampaikan yang hanya kita pahami aja ya Pak. Maksudnya nggak harus semuanya di yang Bu Ismi sudah sampaikan kita presentasikan kan, seperti itu ya Pak? Iya. Tadinya kan Bu Ismi itu ngomong. Bu Ismi kan cerita itu mulai dari begitu banyaknya. Grup ini akan ngomong tentang apa misalnya. Kalau saya gitu kan, bisa kelihatan dari landasan teorinya. Saya akan grup ini misalnya menceritakan tentang kamu mau ditulisin apa misalnya sekarang yang mau akan ditampilkan di jurnal di grup 3 ini. Tadi sih judulnya masih sama seperti PPT Bu Ismi Pak, pentingnya itu studi tubuh manusia. Pentingnya studi tubuh manusia. Kemudian dari situ landasan teorinya apa? Kalian akan menceritakan tentang apa? Anatomi manusia, fisiologi manusia. Misalnya ya, itu kan bagian dari ceritanya Bu Ismi tadi pagi. Nah, di situ kelihatan landasan teorimu tentang anatomi, definisinya, kemudian bagian-bagian dari anatomi tubuh manusia, fisiologi itu apa, hubungannya antara anatomi fisiologi, itu landasan teorinya. Di pembahasan akan bercerita dengan anatomi dan fisiologi. Gitu. Kesimpulannya kita akan ngomongin anatomi dan fisiologi. Kalau pemahamannya baru sampai di situ, kita kan nggak bisa berharap semuanya. Saya takutnya kalau misalnya dipaksakan, kalian jadi malah nggak megang, malah isinya tuh jurnal lepas gitu loh. Ini dari saya ya, dari saya. Anda nggak ngerti tentang hemostasis misalnya, dipaksa grup ini buat hemostasis. Mau nggak mau kalau Anda minta pengen buat hemostasis dalam waktu cuma 1 jam 2 jam, landasan teori tentang hemostasis harus tahu banget, baru cerita tentang hemostasis. Tapi landasan teorimu nggak kuat, kemudian cerita tentang hemostasis, pasti kesimpulannya lemah juga. Gitu. Karena landasan teori adalah dasar berpikir kita untuk bercerita di bab berikutnya sampai ke kesimpulan. Lah kalau kitanya sendiri mau cerita tentang apa, tentang Pulau Bali, tapi saya nggak tahu Pulau Bali ada di mana, saya bercerita gimana, kesimpulannya kan pasti gitunya. Nah, gitu. Boleh kalau jadi sebenarnya jadi sebenarnya boleh tidak kalau misalkan kita ambil sumber dari luar, misalkan kalau dari internet boleh nggak Pak? Misalkan kita mau ambil definisi atau
anatomi atau kita mau lebih tambahkan lagi ada. Yang penting menuliskan Anda sumbernya dari mana. Sumbernya dari mana? Misalnya dari Medical Journal of American Scientist misalnya. Anatomi, definisi anatomi. Nah, itu harus ditulis di landasan teorinya. Gitu. Justru Bu Wismi itu kan ngasih pancingan untuk teman-teman mengeksplor lebih lanjut. Bu Wismi dari satu buku harapannya teman-teman melihat banyak dari buku-buku atau resources yang lain. Nggak ada salah benar, yang penting ketika Anda maju untuk presentasi jurnal Nah, kalau jurnal lebih simpel, tetapi patronnya itu nggak boleh hilang lepas, karena bukan sistemnya jurnal itu bukan mengarang bebas gitu kan, mengarang karena ada karya ilmiahnya gitu. Ada lagi? Makasih dokter. Udah ya, saya pindah dulu ke selanjutnya. Makasih ya. Semangat buatnya. Bener-bener nih bulan ini nggak dikasih makan. Bulan puasa. Waktunya. Ini ada Bu Retno ya. Assalamualaikum Bu Retno. Bu Retno paham tadi yang Dokter Ari sampaikan mengenai cara mencari sumber. Ya betul, cuma masalahnya di sini nggak ada bukunya, saya tidak punya. Ya sebetulnya bisa ambil dari buku-buku ya di internet. Hanya tadi rambu-rambunya dikasih sama Dokter Ari, harus yang terpercaya ya, dan banyak. Tapi pada umumnya bukan pada umumnya ya, lebih banyak dalam bahasa Inggris memang Bu Rara. Jadi teman-teman harus berani untuk mengambil tantangan. Kalau mau cari sumber yang akurat dan reliable, itu memang sumbernya yang seperti tadi Dokter Ari sampaikan, dari jurnal, dari konsensus ya. Kalau mau cari definisi-definisi ini dari konsensus internasional yang tentang anatomi, itu ada semua di internet, bisa dibuka. Sobota aja sekarang udah ada. Misalnya Bu Rara dan teman-teman mau tahu anatomi kayak apa sih anatomi ya. Tadi Bu Wismi bicara tentang cara mempelajari anatomi, salah satunya dengan bedah mayat ya, atau bedah kadaver ya. Kita lebih suka pakai kata-kata kadaver ya. Mau lihat seperti apa, sekarang udah ada apps-nya. Jadi dan asli, gambar-gambarnya akurat. Hanya bahasanya bisa pilih tuh Bu Rara. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Jerman, ada tuh di situ. Tapi nggak ada yang bahasa Indonesia. Ada Bu. Tadi maaf Bu Retno, tadi namanya apa Bu? Tukling cari taunya di Google. Kalau mau cari link, kita bisa langsung bahasa Inggrisnya, misalnya anatomy meaning gitu. Itu akan keluar tuh semua bahasa Inggris Bu Rara, teman-teman. Kalau mau cari tentang definisi ya. Tapi yang dipaparkan Ibu Wismi tadi itu menggunakan buku yang tadi sudah di forward ya sama Pak Ridwan. Itu memang salah satu buku pegangan mahasiswa kedokteran di salah satu universitas di Australia. Dan di situ kalau teman-teman baca lagi apa yang dipaparkan Ibu Wismi, itu isinya definisi Bu Rara. Dan teman-teman, definisinya anatomi, histologi ada ya di situ ya, fisiologi, hemostasis, bahkan di buku itu dipaparkan dari akar katanya. Hemostasis itu dari hemois ya, stasis itu standing tadi. Jadi teman-teman bisa pakai dari apa yang dipaparkan Bu Wismi,
Kemudian tadi saya juga lihat bagaimana making connection-nya dengan hukum keseimbangan ya, yang Allah firmankan ya, ada semua ya di ayat ya, kita kemarin belajar juga dari Pak Ali Nurdin, dan teman-teman bisa lihat hubungannya. Jadi membuat definisinya atau kesimpulannya menggunakan tadi, buat hubungan dari definisi yang sudah disampaikan Bu Ismi, membuat dari Al-Quran ya, sampai membuat kesimpulan gitu. Seperti itu Bu Rara. Kalau mau tambah lagi, mau explore lagi lebih jauh, tadi yang disampaikan Dr. Ari, cari sumbernya yang akurat. Karena sebetulnya ada yang Bu Ismi tadi pagi, masih ingat nggak teman-teman, yang konsensus anatomi internasional, TA ya, internasional anatomi internasional, itu isinya memang cara medis membuat kata frase ya Bu Rara ya, kalau ini ya, misalnya hemostasis itu tadi ada kata seimbang, ada kata standing ya, statis. Jadi hemostasis itu adalah keadaan dalam tubuh yang seimbang. Histiologi, histo itu jaringan, logi itu ilmu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita gabungkan histiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Jadi kata-kata itu bisa kita pelajari. Definisinya mudah, kalau mau cari bahasa Inggris seperti itu tadi caranya Bu Rara, ketik katanya, tapi belakangnya jangan artinya, tapi tulisnya meaning. Nanti keluar tuh banyak sumbernya. Nah Bu Rara dan teman-teman cari yang memang hasil-hasil konsensus internasional. Bu Retno boleh tanya Bu? Silakan. Untuk Bu Rara udah clear? Oh iya, tadi lagi sama Bu Rara. Maaf Ya. Bu Rara. Ya Bu Retno, terima kasih Bu Retno. Sama-sama. Silakan Bu Nisa. Iya Bu Retno, kalau kita masukkan dalam bahasa Inggris kan memang lebih banyak dan lengkap ya Bu. Tapi kan yang namanya internet itu memang ada yang betul, ada yang enggak, meskipun itu di bahasa Inggris seperti itu Bu. Nah itu untuk kita tahu, kalau bahasa Indonesia mungkin kita bisa tahu ya Bu, mana yang ini valid atau tidak seperti itu. Apalagi kan maksudnya kalau seperti departemen atau apa itu kan kita lebih familiar kalau bahasa Indonesia ya. Tapi kalau di luar kan kita kurang informasinya ya Bu. Itu untuk kita tahu informasi yang kita pilih valid atau enggak bagaimana Bu? Ya itu memang tergantung kepada banyaknya kita membaca buku ya Bu Nisa ya. Misalnya kalau kita mau lihat gambar, yang paling enak kita carinya yang National Geographic ya, karena dia sudah diakui ya, bagaimana dia merepresentasikan gambar-gambar yang akurat ya. Contoh lagi kita bisa seperti kalau di bahasa Inggris misalnya kita mau cari standar perkembangan ya, karena kita itu banyak sekali keluar, tapi tentunya misalnya kita pakai Florida standar. Nah, jadi waktu mencari memang kita butuh pengetahuan lain ya untuk bisa memilih. Tapi yang jelas kalau kita lihat sumbernya yang pas itu yang biasanya jurnal-jurnal ya, yang sudah kita kenal ya. Jangan tulisan yang misalnya karya orang yang kita nggak kenal, tapi suatu institusi atau yayasan yang sudah memang diakui. Itu Bu Nisa yang bisa buat gambaran cara memilih ya. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Retno. Dan kita sebetulnya bisa lihat kok. Nanti kalau teman-teman udah rajin ensiklopedi misalnya tentang sistem tubuh ya, itu asik loh. Mereka tuh ada yang sistem tubuh untuk belajar anak SMP, anak SMA, untuk anak usia dini. Itu kalau kita rajin cari,
itu jadi bahan kita untuk bisa memahami sesuatu dan disampaikan untuk di usia-usia yang berbeda. Tapi memang harus rajin ya teman-teman ya, Bu Nisa, rajin untuk lihat, rajin untuk baca, bikin comparison ya. Dan kita bisa lihat kok yang bermutu itu biasanya seperti Bu Ismi nih ngasih bahan yang tadi pagi teman-teman lihat, itu bukunya dari kita bacanya kita langsung bisa lihat di buku ini bagus karena dari awal dia menulis dia jelaskan apa goalnya yang diharapkan ketika orang membaca buku ini. Tapi ya itu harus rajin baca ya teman-teman supaya bisa lihat oh ini bukunya bagus, oh ini informasinya akurat gitu. Tapi lebih akurat memang kalau nyarinya dalam bahasa Inggris ya. Hati-hati sama Wikipedia ya teman-teman, Wikipedia apalagi yang Indonesia ya. Itu hati-hati, nggak lengkap ya. Nggak lengkap. Jadi semangat. Ya Bu Retno, terima kasih Bu. Ibu-ibu jangan lihat Lazada, apalagi tuh Bu Rara. Tapi browsernya browser ilmu gitu pengetahuannya asik loh kalau udah menemukan keasikan di dalam membaca nanti masuk banyak. Oke, begitu Bu Nisa caranya mencari informasi ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama. Senang saya dapat pertanyaan itu dari Bu Nisa. Semoga Bu Nisa nanti sama Bu Rara rajin baca, cari informasi untuk susun TFP-nya pakai yang akurat. Ya itu yang masih PR ya Bu untuk baca itu ya Bu, konsistennya. Iya, nanti TFP-nya makin canggih buat anak-anak. Oke, udah. Silakan dilanjutkan. Tadi sudah ada, saya dengar bagaimana cara buatnya. Apakah sudah siap kelompok ini untuk presentasi? Senyumnya lebar. Satu lagi. Ya, boleh silakan. Belum Bu. Oke, kalau gitu saya nggak ngambil waktu banyak. Iya, kenapa Bu Dara? Iya masalah format. Nah, tertulisnya itu bagaimana ya Bu? Sebenarnya masih agak bingung. Jadi kan kalau di kelompok 3 ini kita coba yang dari PPT Busmi itu kita cantumkan di jurnal kita gitu, terus kita tambahkan dari informasi-informasi dari Bu Ismi atau dari Dokter Ari seperti itu. Itu udah benar atau gimana Bu Retno? Tapi masih bingung tentang format jurnal tertulisnya. Ini kalau format jadi saldo nggak ada yang baku ya tapi intinya dari jurnal tertulis ini kan bentuk kita merepresentasikan apa yang kita dapat ya teman-teman berupa tulisan singkat dari pemahaman kita yang kita bisa dapat dari informasi dari materi pagi, dari kita membuat hubungan ya dengan sumber-sumber lain. Misalnya tadi tubuh kita punya anatomi, punya tubuh begitu walaupun superficial introduction ya, hari ini kan introduction ya teman-teman, bagaimana tubuh itu dibentuk dari mulai sel, jaringan, organ, sistem organ. Jadi nggak harus semua yang Bu Ismi tampilkan terus dimasukkan ke dalam bentuk tulisan yang panjang ya, tapi bagaimana kita mendapatkan pengetahuan tentang tadi ya anatomi, fisiologi, hemostasis ya. Tadi kan kita belajar itu ya tadi pagi ya teman-teman, dari pemaparan Ibu, terus dari misalnya kita ngomong anatomi bahwa manusia itu diberikan bentuk yang sempurna ya oleh Allah ya. Kita bisa lihat tadi selnya aja, Masya Allah, setiap organ punya sel ya, punya fungsi. Dan bagaimana Ibu tadi cerita
satu fungsinya terganggu, sistem yang lain juga akan terganggu. Dan bagaimana manusia bisa membaca kode-kode yang diberikan oleh tubuh itu sehingga dia tetap terjaga hemostasisnya. Artinya terjaga, kita sehat ya tadi ya. Nah, itu seperti itu Bu Rara. Jadi bentuknya monggo, tapi yang jelas bagaimana kita membuat suatu pendahuluan, terus ada landasan teorinya tadi ya, definisi, kemudian hubungannya dengan pengalaman kita dan aplikasinya direpresentasikan di dalam kesimpulannya, teman-teman. Itu sih bentuknya. Tapi kalau semua yang ditampilkan Wismi ditulis terus dibahas, itu berapa lembar nanti ya Bu? Nanti judulnya apa? Skripsi ya. Jadi itu sih makanya kenapa. Tapi itu dipakai, yang dipaparkan Bu Wismi itu dipakai untuk sebagai landasan teori kita ya. Dan bagaimana kita membuat hubungan terus teraplikasi di dalam kehidupan kita. Dan tadi itu akhirnya kan kita bisa menarik kesimpulan. Kenapa Allah kasih benang merahnya? Iya, jadi dari awal sampai terakhir ya ada benang merahnya. Kenapa Allah kasih anatomi, ada setiap anatomi yang kita miliki itu punya fungsi, dan bagaimana fungsi itu setiap sistem saling bekerja sama sebagai tim ya tadi ya. Itu didiskusikan. Nah tinggal ngerangkum aja, merangkum ya. Enak ya bicaranya, tinggal merangkum. Terima kasih Bu Retno. Kira-kira sudah ada gambaran nanti? Sudah Bu, mungkin mau dirampungkan dulu bareng Dirapikan apa? Saya tahu kalau kita lagi mau bikin masakan nih teman-teman udah punya bahan-bahannya nih. Nah sekarang diramu, kemudian menjadi satu langkah-langkah ya. Oke, selamat bekerja. Terima kasih Bu. Izin jalan-jalan. gedung OT tuh di Cengkareng, nggak di Puri tuh undangan telepon lagi gitu Bu Eli, tapi nggak bisa soalnya kamu aja yang telepon yang main kamu di grup dia nggak ada yang ngisi nanti pas kuliah tadi dia Pil gitu. Nanti Kalau menurut aku nggak ya. Kalau menurut aku karena kita juga sebenarnya belum terlalu paham banget sama materi. Ya. Jadi kita juga buatnya dipersingkat kali ya. Iya ya, oke. Aku izin Singkat kamera ya. lagi gitu maksudnya. Sinyal aku lagi nggak stabil. nggak apa-apa Bu Nisa. Iya ya. Oke Ya. Bu, sebentar. Saya buka dulu. Ini di HP dia mah besar, di HP aku kecil. Ini saya, nggak mute kan. Mungkin ada yang bisa bantu cari gambar kali ya. Terus ada yang definisinya kan mau kita tambahkan tuh. Jadi kita bisa lebih cepat gitu. Gimana? Kalau menurut saya Bu Nisa, untuk definisi mungkin tetap pakai yang ada dulu, tapi Ya. kita menghubungkan dengan apa yang Bu Wismi kasih dan Dokter Ari kasih, kita tambahkan gitu Bu. Soalnya kalau ini cari definisi baru Waktunya ya. waktu dan Iya, kurang tepat juga. ya. Siapanya? Bu Eli. Oke. Terima kasih Bu Nisa. Kalau nanti ada kata-kata baru, ada kalimat baru, nanti kita juga belum ngerti ya apa itu. Iya. Oke. Berarti ini kalimat yang awal nih udah bener nih ya, paragraf sampai yang surat ini. Oh, lagi di Nah, coba ke bawah. bisa nggak ada hasil nggak Nah ini nih kalimat yang mempelajari itu harusnya dianggap penting. Ini kan ada kayak poin-poin